Bentar. Selamat pagi para mahasiswa Cybersecurity kelas LB07. Eh, kita hari ini kita mulai latihan-latihan ya. Sambil soal yang tahun yang lalu yang pernah diuji. Yaitu ini cukup jelas ya. Kayaknya agak buram ya. Nah, baik. Nomor satu ada yang angkanya besar ya. Ini pernah diuji tahun yang lalu. Integral dari 2024 X pangkat 3 dikurang 1012 dikurung kali E berpangkat X pangkat 4 dikurang S kuadrat dx. Ya. Bagaimanakah kita menyelesaikan? Mungkin lebih baik menggunakan cara misal, seperti cara SMA ya. Cara misal itu lebih, kalau langsung saya khawatirkan mungkin bisa keliru. Maka kita gunakan cara misal ya. Jadi misalkan, nah Anda lihat sini E pangkat U, gimana U-nya? Ini kan U-nya ini yang kita misalkan ya. Nanti turunannya itu ada terkandung pada yang diketahui pengalihnya itu ya. Jadi misalkan U sama dengan X pangkat 4 dikurang X kuadrat ya. Jadi U sama dengan X pangkat 4 kurang X kuadrat, maka DU per DX berapa? Ini kan turunan X pangkat N. Berapa? Halo? X pangkat 4 turun kan? N 4 X pangkat N kurang 1 kan? Kan N kali X pangkat N min 1 dikurang X kuadrat turunannya juga N-nya 2 X pangkat N min 1. 2 kurang 1, 1. Oke ya. Kemudian yang DX-nya dikali silang. Sehingga DU sama dengan 4 X pangkat 3 kurang 2X kurung kali DX. Ini bisa kita faktorkan? Coba saya lihat. Bisa difaktorkan enggak? Yang pertama 4 sama 2 bisa keluar 2 kan? X pangkat 3 sama X bisa keluar X. Benar? Jadi ini kurung berapa nih? Tinggal ya, tinggal apa? 2 X pangkat 3 bagi X kan pangkat 2 ya nggak? Kurang kalau 2X dikeluarkan 2X tinggal 1. Eh, oh sorry, ini bukan keluarkan 2X-nya tetapi karena namanya nanti harus sama ini nih. Namanya itu harus mengandung unsur ini. Jadi berarti kita tidak keluarkan X-nya. Kita keluarkan 2 saja. Kita melihat ini ya. Yang saya perhatikan adalah yang di sini terkandung ada X pangkat 3, sekian X pangkat 3 kurang sekian X. Jadi berarti ini X pangkat 3 X ini bertahan. Ya, dikeluarkan 2, tinggal 2X pangkat 3 dikurang X. Sana, DX. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Kemudian dari soal ini, berarti kita susun kan E pangkat U, kan kita E pangkat U. Nah, sekian DX ini yang letak di belakang ya. Ya. Sekian DX ini kita faktorkan, kita keluarkan. Bisa keluarkan angka berapa nih? Dari 2024 dengan 1012, ini terjadi kelipatan 2:1. Ya kan? Berarti boleh kita keluarkan berapa? 1012. Kita keluarkan 1012, 3 berapa? Kalau ini keluarkan 1012, tinggal berapa? 2 ya. 2 X pangkat 3 dikurang ini keluarkan 1012 tinggal 1 kali X dx.
Sekarang coba perhatikan. Ada yang sama enggak ini sama ini? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau tadi saya keluarkan 2X, di sini bingung nanti. Jadi banyak jebakan-jebakan ini yang harus diperhatikan ya. Yang buat soalnya pintar ya. Ya. Paham maksudnya? Kalau Anda faktoran X tadi tidak salah kan? Tetapi di sini bingung. Ini gimana menyamakannya? Ya. Jadi kita lihat ada yang sama. Nah, kita cari nih berapa nilai dari 2X pangkat 3 yang sama itu ya. Kurung kali DX itu sama dengan apa? DU bagi 2 enggak? Halo? Sama enggak DU bagi 2? Sama ya. Jadi ini yang penting Anda maka saya pakai cara misal. Kalau cara langsung membingungkan ya. Nah, sekarang baru kita sama dengan nah, ini 1012 ini konstan boleh keluar ya. Ini boleh keluar integral pangkat X pangkat 4 kurang X kuadrat tinggallah 2X pangkat 3 kurang X dx. Nah, ini yang Anda ganti. Nah, sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, ya. Kita ganti jadi 1012 integral ya, ini mau kayak gini boleh dikurung 1012. Nah, ini pangkat apa? U kan? Yang kita misalkan U itu tadi ini kan. U adalah S pangkat 4 kurang S kuadrat pangkat U. Terus yang ini berapa nih? 2 S pangkat 3 X kuadrat ini adalah DU per 2. Di sini jelas? Maka sekarang soal ini mudah, tapi karena angkanya besar itu membingungkan. Dan jebakan-jebakan itu. Ya. Kemudian ada yang bisa disederhanakan nggak? 2 bagi 2, 1. Ini bagi 2 berapa? 506. Ya enggak? Maka tinggallah apa? Setelah kita sederhanakan menjadi 506 integral pangkat U DU. Enak. 506. Nah, integral pangkat U DU apa rumus? Ini rumus sudah. Integral pangkat U DU adalah pangkat U sendiri enggak? Tambah C. Ya. Pangkat U sendiri kan? Halo. Ini kan U ya. Paham nggak nih? Ini kemana temannya? Cari makan. Nah, U-nya kita ganti sekarang. Jadi 506 berpangkat. U-nya berapa sendiri? Ini U yang kita misalkan ini tadi. Itu apa? X pangkat 4 dikurang X kuadrat. Ya, pangkat U ini tambah C. Inilah jawabannya. Lihat bentuknya sederhana ya. Tetapi jebakan-jebakan tadi karena anak faktorkan tadi X-nya bisa keluar, tapi membingungkan. Ini bagaimana menyamakan nih? Ya, jadi harus Anda lihat juga di sini mengandung apa nih? Dia mengandung di sini X pangkat 3 dan X pangkat 1. Jadi Anda tidak boleh tarik X pangkat 3-nya. Tidak boleh keluarkan X pangkat 3-nya. Ya, jadi X pangkat 3-nya tetap ya. Tuh, itu perhatikan. Any question so far? Ada pertanyaan? Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Ini soalnya menurut saya jebakan. Mudah tapi ya ada jebakan seperti itu. Kalau Anda tidak hati-hati dan saya anjurkan jangan langsung pakai cara misal. Ya. Oke. Ini saya banyak soal ya. Termasuk banyak soal juga. Ada yang kurang paham? Oke. Ya, sebentar lagi kita lanjutkan lagi yang berikut. Ini juga soal berikutnya nomor 2 itu pasti Anda bingung. Lihat, saya tanya deh, Anda. Saya awalnya lihat juga, wah aneh soalnya. Karena benar. Jadi kadang-kadang kita tidak menyangka bahwa ini soalnya seperti itu ya. Jebakan-jebakan itu yang harus diperhatikan. Oke.
Nah, kita lanjutkan yang soal berikutnya adalah, sudah selesai ini? Sudah. Yang belakang sudah selesai? Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, coba saudara lihat nih. Integral dari tangen X kali sekan kuadrat X per cos X dx. Gimana cara bacanya? Halo, jebakan lagi. Mungkin Anda tidak menyangka ya. Di situ kuncinya Anda lihat sekan kuadrat loh. Ya, kunci utamanya Anda lihat sekan kuadrat. Ya, sekan kuadrat dilihat. Dari sekan kuadrat X ini, turunan sekan apa? Nah, itu dulu kuncinya. Turunan sekan apa? Turunan dari sekan X apa? Sama sekan aksen apa? Turunan dari sekan apa? Sekan kali tangan. Lupa. Turunan dari sekan adalah sekan sendiri kali pasangannya. Di mana ada sekan? Di situ ada tangan. Masih kan enggak? Integral yang substitusi trigonometri. Di mana ada sekan, situ ada tangan kali dx. Karena du ini u-nya. Du itu sekian dx. Pasti du ada dx. Ya, nah. Berarti dia harus mengandung sekan kali tangan. Ya enggak? Nah, tangannya sudah ada. Kalau cos naik ke atas jadi sekan enggak? Nah, itu dia. Maka saya bilang jebakannya itu. Nggak terpikir kan? Kita coba kalau ada yang berpangkat, coba cari dasarnya itu. D sekan itu berapa? Atau sekan aksen berapa? Ya, D sekan itu adalah sekan kali tangan. Nah, berarti si cos inilah yang kita naikkan ke atas. Paham maksudnya? Jadi cos inilah yang kita naikkan ke atas ya. Cos ini yang kita naikkan ke atas. Sehingga terjadi apa? Ini sama dengan integral cos yang naik ke atas jadi sekan X kali tangan X. Ya kan? Nah, ini dx atau ya. Nah, sekan kuadrat X-nya yang di belakang. Ya, nanti diletakkan di depan. Ya. Betul ya? Jadi ini yang tadi Anda lihat yang ini. Ini sama nama ini. Enggak, ini logiknya berpikirnya itu ada sekan kuadrat. Turunan sekan apa? Sekan kali tangan kali dx. Nah, di sini sudah ada tangan dx. Cos naik ke atas dia sekan enggak? Nah, itulah sek. Maka dari situ kita lihat, oh ternyata cos ini naik ke atas jadi sekan. Ya, paham ya? Jadi kunci utama ininya, jadi cos ini kita naikkan jadi sekan. Warna yang sama itu asal usulnya sana, ya kan? Nah, baru kita balik. Sekan pangkat 2x sama enggak? Sekan x kurung pangkat 2 sama enggak? Sekan kuadrat itu kan senang sekan x kurung pangkat 2. Terus di belakangnya baru ini sekan x kali ya, sekan x kali tangan x dx. Nah, ini sama nama ini. Ini dia. Coba Anda lihat. Sama kan? Ganti dia. Nah, ganti. Anda ganti jadi sekan X kurung kuadrat. Ini menjadi D sekan X. Ya. Bentuk apakah ini? Saya tanya dulu. Bentuk ini bentuk apa nih? Halo? Bentuk apa nih? Ini berbentuk apa tuh? Ini. Sekan pangkat 2 D sekan itu adalah U pangkat 2 DU. Itu enggak? DD ini adalah U pangkat N. Ya enggak? 2 itu kan N-nya. Ya. 2 itu adalah N-nya. Jadi U pangkat N. Ini adalah rumusnya apa? Seperpangkat plus 1. U berpangkat plus 1 tambah C. Jangan lupa ya rumus ini. Rumus majemuk dari integral X pangkat N dx.
Jadi ujian itu adalah bukan Anda kerjaan biasa-biasa aja, tapi kadang-kadang jebakan-jebakan ini. Nggak terpikir kan sama kita kan. Mungkin gila itu lama, habis waktu Anda. Itu kalau misalnya Anda itu tinggalkan dulu kerja yang lain. Jangan pikirkan sampai 10 menit, buang waktu. Soal belakang masih banyak. Ya. Nah, Anda tahu ini tinggal masuk rumus ini. U pangkat 2 DU, rumusnya apa? Seper N. N ini 2 plus 1. Ini N ya kan. U berpangkat N ya plus 1 tambah C. Nah, ini sama dengan seper 3 sekan pangkat. Nah, pangkat 3-nya ini boleh masuk ke dalam ya. Sekan pangkat 3 X tambah C. Inilah jawaban itu. Jelas sampai sini? Halo? Jadi hal-hal seperti inilah yang menurut saya harus Anda perhatikan ya. Ya ini ujian soal yang diuji tahun yang lalu. Ya. Jadi Anda pasti ada mengalami mode-mode gitu, jebakan-jebakan mati. Anda harus bisa mulai dari mana tuh? Seperti integral tangen E kali sekan Korea E per cos. Anda lihat sekan Korea, sekannya. Turunan sekan itu apa? Turunan sekan. Turunan sekannya apa? Turunan sekan, sekan kali tangen kali DX. Ya kan? Nah kita lihat sini. Tangen sudah ada, tangen DX sudah ada. Si cos, kalau naik ke atas jadi sekan enggak? Nah, jadi deh. Dari situ asal usulnya. Jadi jalannya tidak terlalu panjang, tetapi kadang-kadang kita tidak terpikir sampai sampai sana. Ya. Ini yang logik berpikirnya seperti itu. Berapa? Halo, baru masuk bingung. Jadi nomor 1 juga ada jebakan juga, ya. Ini question ada yang mau ditanya? Ya, ini tadi malam saya kerjakan jawabannya, saya kerjakan saya ya enggak keliru ini. Setelah saya kerjakan, saya tes pakai ada software ya di internet ada softwarenya, saya masukkan ada yang salah juga, salahnya mana saya cari ketemu ya biasanya gitu, jadi supaya pasti jawabannya ya. Oke, ini dapatnya ini adalah sepertiga sekan pangkat 3 X tambah C betul. Ada pertanyaan lagi sini? Halo? Oke, kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Nah, itu kita integral apa ada? Tahu ini? Ini sudah saya ajarkan Anda juga. Integral apa ini? Pecah bagian. Bahasa Inggrisnya apa? Partial fraction. Partial fraction. Pecah bagian. Ya, integral pecah bagian. Nah, ini bisa satu halaman nih kerjaannya. Ya. Oke. Nah, langkah pertama soal ini harus kita faktorkan dulu kan. Penyebutnya bisa difaktorkan enggak? Coba kita coba. 6 6x kuadrat kurang 5x kurang 6. Kita faktorkan. Ini sudah pernah saya ajarkan sebelumnya. Apa? Kalau ada kepala depannya 6x kuadrat, sini tulisnya apa ya? Kurung-kurung, gitu kan? Per. Enak. Saya nggak tahu di SMA ada diajarkan cara apa. Kayaknya di SMA banyak jajal langsung. Hah? Ini loh, ini 6x, ini tulisnya 6x, 6x per 6. Nanti 6, 6 penyebutnya ini bisa diuraikan 2 kali 3 kan? Satu habis bagi 2, satu habis bagi 3.
Ya. Oke, kita lihat jumlahnya. Jumlah itu adalah koefisien X. Ya. Titik, titik, tambah titik adalah min 5 kan. Hasil kalinya titik kali titik ya. Berapa? Hasil kalinya ujung kali ujung. Ya nak? 6 kali min 6 berapa? Min 36. Nah, min 36 ini bisa diuraikan macam-macam kan? Bisa min, ya nak? Supaya jumlahnya min 5. Berapa kali berapa dah? Hah? Berapa? Ya kamu ulang ada berapa? Iya, min 36 tuh minnya yang dek dulu. 36 tuh berapa kali berapa? Banyak memang 6 kali 6 benar. Tapi kan jumlahnya bukan 12. Oke, tidak bisa. Ya. Oke, Anda tulis ya. Ini 6 kali 6. Salah ya. Tidak bisa kita tulis. Terus kita coba lagi. Apa lagi? 12 kali 3. Kalau ada min pun, kalau min 9, ya enggak? Ada plus 9, nah ada. Oke. Satu lagi ini ada min ya. Ada minnya. Oke. Terusnya apa lagi? 9 kali 4. Nah, kita lihat. Kalau saya isi sini min 9 tambah 4. Benar enggak jumlah min 5? Nah, baru boleh. Perkalian tidak masalah. Tapi kunci utamanya itu adalah di jumlah. Di jumlah. Kalau jumlahnya benar, itu jawabannya pasti benar. Ya kan? Benar enggak? Ini plan di SMP ini. Benar enggak di SMP kelas 2? Ya. Kenapa saya tahu? Karena saya ngajar di Kejar Si Wali itu kan anak-anak SMP, SMA. Ya. Ya. Sering dipakai. Nah, berarti ini bisa diuraikan menjadi di sini Anda tuliskan berapa sini? Min 9 plus 4. Benar enggak? Nah, sekarang 6 itu adalah 2 kali 3 enggak? 2 kali 3. Berarti bisa dipecah ini menjadi ya, ditulis ini gini. Ini 6x min 9, ini 6x tambah 4. 6 itu kan 2 kali 3 atau 3 kali 2. Yang mana habis bagi dengan 6x min 9 habis bagi 3 atau bagi 2? Habis bagi 3. Ini habis bagi 2 nah. Itu ya, cek dulu ya. Karena penyebutnya itu bisa diuraikan. 6 2 kali 3 atau 3 kali 2. Nah, bagi 3 berapa nih? Kalau bagi 3, 6x bagi 3 berapa? 2x. Min 9 bagi 3 apa? Min 3. 6x bagi 2 berapa? 3x. 4 bagi 2 berapa? Plus 2. Ya, plus 2. Nah, inilah uraiannya. Sehingga integralnya adalah 108 min 32 per, nah ini kurung-kurung ini kan, dx. Enak. Yaitu 2x min 3, 3x plus 2. Sudah jelas sampai sini? Nah, yang ini kita tempat ini, kita kerjakan di halaman berikutnya. Sudah jelas sekarang? Jadi uraian yang memenuhi syarat itu yang ini. Kalau minnya saya pindah di 4, jadi plus 5 ya. Ya kan? Nah, itu bisa lihat. Dia plus 5 atau min 5. Itu. Jadi coba. Tapi harus pasti di jumlahnya itu memenuhi syarat. Ya, bahwa jumlahnya terpenuhi. Sudah paham? Ini ingat sekali lagi. Dan Anda terutama SMP, selamat tinggal SMP, ilmunya ditinggalkan juga, gawat. Harus dibawa terus. Sampai SMA, selamat tinggal SMA. Sampai perguruan tinggi, masuk lagi dia. Temu lagi. Ini kan dari SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, masih terpakai. Ya. Oke. Jadi belajarnya yang pasti gini ya, jangan main. Saya lihat, kalau dulu sebenarnya ponakan saya pernah nanya saya ini, ya langsung dia 6x korek 3x 2x benar,
Tapi jumlah itu apa? Cuma tetap lama kan? Dan tidak pasti dan bisa salah. Ya. Coba memang bisa, tapi tidak pasti. Kalau ini pasti, pasti cara ini pasti, sistem ini pasti. Ya. Kalau zaman saya diajarnya bukan cara ini, lain lagi. Ya, lebih panjang jalannya. Ini lebih pendek justru. Ya. Oke, kalau ini sudah, sekarang barulah kita pakai pecah bagian atau namanya eh, partial fraction, pecah bagian ya. Kita gunakan berikutnya. Ini sudah, yaitu kita salin 108 X kurang 32 per berapa nih? Nah, di sini urainya 2X min 3 kali 3X plus 2. Ini sama dengan, nah ini pecah menjadi dua pecahan, betul nggak? Penyebutnya ada yang 2X min 3, ada yang 3X plus 2. Nah, dua-duanya adalah penyebutnya X berpangkat 1, maka di atasnya berupa apa? Harusnya kalau ini X pangkat 1, di atasnya X pangkat 0 nggak? Harusnya ini X pangkat 0 nggak di sini? Halo? Koefisiennya di sini A, sini B. Orang teknik sini K0, K1 misalnya. Ya AB, PQ apa terserah. Nah, X pangkat 0 itu kan adalah 1 kan? Maka itu dihilangkan ya. X pangkat 0-nya tidak ditulis ya. Ini dihilangkan. Dan nilainya 1. Jelas-jelas nilainya kan 1 ya. Kemudian dikali dengan, sudah ajarkan ada berapa cara ini? Mencari A dan B ada berapa cara? Halo? Ada berapa cara? Lupa. 3 cara. Yang pertama adalah cara identitas, mengidentikan kiri dan kanan. Nanti cara kedua adalah harga no fungsi. Cara ketiga adalah jalan lintas alias tol, ya kan? Nah, saya yang tol itu belum banyak yang terima gitu ya. Kita pakai yang cara harga no fungsi aja. Ini cara SMA diajarin gitu enggak? Harga no fungsi ini dikali dengan KPK dari penyebutnya berapa? KPK penyebut itu sendiri yaitu 2X min 3 kali 3X plus 2. Ini adalah KPK. Apa KPK? Kelipatan persekutuan kecil. Lalu zaman saya namanya KPT. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Ini K pasti terkecil. Kalau T itu bisa terbesar, terkecil ya. Ya. Oke. Sudah dapat ini, dikalikanlah. Masing-masing dikalikan berapa? Halo? Udah lupa ya. Kalau Anda bisa langsung, ini kali KPK, coret KPK-nya. Tinggal penyebutnya, tinggal pembilangnya. Enggak? Kalau enggak bisa itu ya udah, kita salin ya. Jadi jalannya 108X dikurang 32 per 2X min 3 kali 3X plus 2. Kali KPK, 2X min 3 kali 3X plus 2 sama dengan ini X pangkat 0 1 ya. Ini tidak ditulis lagi. Jadi tinggal A per 2X min 3 kali KPK 2X min 3 kali 3X plus 2 ditambah B per 3X plus 2 kali KPK 2X min 3 kali 3X plus 2. Kan gitu kan? Ini jalan lengkapnya gini. Tapi kalau Anda bisa langsung silakan. Nah, ini benar-benar penyebutnya sama ini sama kan? Sama KPK. Coret. Enak. Halo? Ini coret. Terus ini 2X min 3 coret. Ini 3X plus 2-nya coret. Enak. Maka tinggal apa? Tinggallah ini pembilang saja. 108X kurang 32 sama dengan apa? A kali 3X plus 2 ditambah B kali 2X min 3. Kesimpulan yang kita dapat tadi apa nih?
Yang ini pembilang saja salin, yang ini kali silang, betul enggak? Seolah-olah ini kali silang. Coba A kali 3x plus 2 ini ya. Tambah B kali 2x min 3 sama enggak? Kalau cuma 2 bisa kali silang ya, kalau 3 penyebutnya enggak bisa. Oke. Nah, ini yang merupakan halo. Ini namanya agano fungsi ya. Cara agano fungsi. Jadi kalau cara identitas ini dikalikan nih. A kali 3x, A 3ax, A kali 2 plus 2a, B kali 2x, 2bx min 3b gitu. Itu cara identitas. Kalau agano fungsi dia ambil penyebut nih. Kalau penyebut ini saya ambil sama dengan 0 berapa nih? Halo? Ini ya. Kalau 2 nih 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3 enggak? Halo? Berapa x? X sama dengan 3/2. Nah, di X 3/2 ya. Kalau ini 3x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan berapa? Min 2. Berapa x? Min 2/3 ya nak? Min 2/3. Nah, masukkan di sini. Ini nama agama fungsi X sama dengan. Yang pertama adalah 3/2. 3/2. Kita masukkan 108 kali 3/2 dikurang 32 sama dengan A kali 3 kali 3/2 ditambah 2. Ya nak? Oke. Terus tambah B kali 2 kali 3/2 X ya dikurang 3. Hasilnya apa nih? Ini saya coret bagi 2 berapa? Bagi 2 1, bagi 2 54. 54 kali 3 berapa? 3 kali 4 12, 1 simpan 1 3 kali 5 162 nak? Halo? 162 dikurang 32 sama dengan A kali ini berapa? 3 ke 3 9/2 tambah. Nah, 2 ini sama enggak 4/2 ya. Tambah B kali, nah ini 2-nya kita coret. Ya, kita coret tinggal apa? 3 kurang 3 ya enggak? Tinggallah 3 kurang 3. Ini hasilnya 0. Ini berarti hilang ya enggak? Kan 0 nilainya. Nah, tinggallah ini berapa nih? 162 kurang 32 berapa? 2 kurang 2 0, 16 kurang 3 13. Tambah dengan A kali berapa nih? 9 tambah 4 13/2. Nah, kalau ini kita bagi kalau ini kita bagi dengan 13 berapa nih? Bagi 13 1, bagi 13 10 enggak? Kemudian 2 ini kita kali silang ke sini, itu enggak? Berarti A berapa? A 20 ya. Berarti A-nya sama dengan 20. Sudah jelas? Ya, hasilnya ada pecahan gitu. Dia harus teliti ya. Oke. Tadi saya lihat banyak. Nah, berikutnya X sama dengan berapa lagi? Kan ada 2 tadi ini. X sama dengan 3/2. Satu lagi X sama dengan min 2/3 ya. X sama dengan min 2/3. Nah, kita masukkan ke yang saya kotakin dulu. 108X kurang 32 itu. Sama 108 kali min 2/3 dikurang 32. Sama dengan A. A-nya sudah tahu nilainya berapa? A-nya 20 ya. Boleh ganti ya. Karena A-nya sudah tahu. Ini A-nya sudah tahu. Boleh diganti jadi 20 gitu ya. Kali kali 3 kali min 2/3. Enak. Ditambah 2. Ditambah B kali 2X. Berarti 2 kali min 2/3 dikurang 3. Nah, berapa tuh?
Ini bisa coret. Bagi 3 berapa? 108 bagi 3 berapa? 33, 9, 18 bagi 3, 6. Ya nak? Berarti 36 dikurang, ya, tunggu. Ini, oh sorry, ini 54. Ya, ini. 106, 162. Nah, 36 kali min 2 berapa? Halo? 36 kali min 2. Ya. 36 kali min 2. Min 72. Dikurang 32. Ini 20 kali berapa? Ini 3 saya coret nih. 3 sudah coret. Ini tinggal berapa? Min 2 tambah 2. Berarti ini 0 nih. Halo? Berarti ini hilang nih. Kalau ini 0 ini hilang. Tinggallah ini berapa nih? B tambah B kali min 4 per 3. Min 4 per 3. Nah, kalau 3 itu per 3 berapa? 9 ya? Halo? 9 bagi 3 kan 3. Min 72 dikurang 32 berapa? Min dijumlahkan ya. Min 104 nak? Halo, yang bawah nih. Paling bawah nih. Min 72, min 32. 7 sama 3, 10. 2, 2, 4. 104, min 104. Berarti ini min 104. Ya. Ini 20 kali 0 dari tulis lagi. Ini B kali berapa nih? Min 4, min 9 menjadi min 13 ya. Min 4, min 9 jadi min 13. Min 13 per 3B. Kita nak? Min 13. Nah, sekarang ini bisa dicoret. Min 13 bagi yang ini berapa nih? Jadi min berapa sih? Halo? 8 enggak? Coba. Min 8 8 kali min 13 berapa? 8 ke 3 24. Terus 4 belakangnya. Simpan 2. 8 ke 1 8. 8 tambah 2 10. Betul ya? Nah, kemudian ini dikali silang. Jadi hasilnya apa? Jadi B sama dengan 3 kali min 8. Min 24 ya. Oh ini ada min. Ini min B, sorry. Ini min B ya. Hati-hati. Ini gak salah. Kadang keliru kita. Ini hasilnya adalah min 24 sama dengan min B. Berarti B adalah 2 plus 24. Ya enggak? Hati-hati. Minnya itu mempengaruhi ya. Nah, setelah ini dapat, barulah kita tulis dari yang pecah bagiannya mana teh? Ini. Pecah bagian ini salin nih. Apa deh? 108X kurang 32 per ini. A per 2 S min 3 tambah B per A. Kita salin ya. Jadi tadi kita salin 108X dikurang 32 per apa? 2X min 3, 3X plus 2. Nah, itu sama dengan A per penyebutnya berapa? A tadi 2X min 3, B-nya per 3X plus 2. Halo, perhatikan nih. Kemudian Anda kasih integral ini kali dx di tengah-tengah atau di kurung dx. Ini kali dx, kasih integral kali dx, integral kali dx. Kan gitu. Paham? Ya, salin yang pecah bagian tadi, ya kan? Pecah bagian yang tadi yang ini nih. Saya kasih kotak kuning ya. Yang ini. Ya. Kita salin ya di sini. Nah, sampai sini. Sehingga ini sama dengan apa? A-nya ganti. A-nya berapa tadi? 20 ya. A-nya 20. Nih. B-nya plus 24. Ya. B-nya ya sini.
plus 24. Jadi A-nya 20 dx, 20 dx per 2x min 3 ditambah B-nya 24 per 3x tambah 2. Nah, 20 sama 24 ini konstan enggak? Ya, boleh keluar? Boleh. Keluarkan aja. Kita keluarkan ya. Jadi kita keluarkan sama dengan 20 keluar. Terus ini penyebutnya 2x min 3. Maka di atasnya D penyebut. DU per U. D dari penyebut 2x min 3. Nah, tapi hati-hati sini. Turunannya berapa? Ini turunannya 2 kali 1. Enggak? Enggak kelihatan ya? Warna hijau. Pakai merah ya. 2 kali 1 dikurang 0. Kurung dx. Turunan x 1 kan? 2 kali 1 kurang min 3 konstan. Kurang 0. 2 kali 1 2. 2 kurang 0 2 dx. 2 dx supaya 2 jadi 1 dikali seper 2. Atau ini mungkin saya geser ya. Saya geser jadi 20 ini sih. Dikali seperdua. Betul enggak? 2 dx. 2 supaya 1 dikali seperdua. Kemudian di sini juga 24. Kemudian kasih jarak. Penyebutnya adalah 3x plus 2. Kemudian D dari penyebut. D dari penyebut berapa nih? Oke, warna merah. Ini 3 kali 1 ditambah 0. Ya enggak? Dx. Ini berarti 3 dx. Supaya 3 dx di 1 dx dikali seper 3. Jelas? Sehingga, paham enggak itu ini? Ini 20 kali setengah adalah 10. Integral DU per U apa? Ln U. Ya enggak? Ln Hagam mutlak U. Jadi 2x min 3 ditambah 24 kali seperlapan. 24 kali sepertiga. 8. Integral DU per U adalah ln Hagam mutlak U. U-nya 3x tambah 2. Terakhir tambah C karena tak tentu. Biasanya 10 ln dari 2x min 3 ditambah 8 ln 3x tambah 2 tambah C. Ya. Harus teliti ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang disebut integral pecah bagian apa? Partial fraction. Partial itu bagian, sebagian atau bagian ya. Partial bagian, betul nggak? Partial bagian, fraction, pecahan, ya, pecahan. Jadi pecah bagian. Baik, dan sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan soal berikutnya. Kita masih ada tanggal hari Rabu tanggal 11 ya, KP. Itu KP formal ya. Nanti dia pasti masuk di sistem Anda. Ya. Tanggal 11 pagi ya. Kuliahnya jam 9.20 sampai sebelum dulu pernah saya kirim tuh. Ya. 9.20 sampai jam 1. Sama jamnya ini. Sama juga. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya nih? Ya, harus siap-siap untuk karena masih untung artinya cuma satu mata kuliah ini. Kalau TI zaman dulu tahun tahun 90-an bukan tahun 80-an. Saya walaupun saya ngajar di 83, itu lain lagi ceritanya. Tahun 90-an itu sudah berubah, ada dulu dua kalkulus, kalkulus 1 dan kalkulus 2. Jadi sampai itu namanya advanced kalkulus. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, ini kecil ya. Kalau kecil saya ketikkan ininya saya ketikkan ya.
Hmm. Sampai sana jelas atau kurang besar? Mau dibesar lagi? Halo? Ya, kaget. Oke. Nah, ini yang namakan integral apa? Tahu nggak nih? Genenya banyak kan? Ada tiga, tiga bagian. Betul nggak? Tiga bagian diintegralkan masing-masing dipecah. Dipecah itu yang pi Swiss. Ya, salah ya. Dulu kan saya pernah katakan istilah bahasa Inggrisnya apa? Nah ini eh, integral piecewise function. Ya. Piecewise function itu artinya dipecah satu persatu, ya kan? Paham ya? Jadi ini yang kita mau hitung, ini juga harus teliti sekali, ya, dipecah. Sehingga solusinya kayak apa nih? Solusi, solution. Nah, yang dicari itu integral. Hati-hati ini batasannya ini artinya apa sih nih? Halo, artinya apa nih? Kalau X kecil dari ini kan integral 0 sampai pi. Sedang ini apa? X kecil dari pi per 2. Ini kan dari 0 mulai. Berarti X itu terletak antara sama enggak nih? Dari 0 sampai pi per 2. Benar enggak? Ya, sampai pi per 2. Kemudian kalau besar dari pi per 2, ini sampai pi kan dari 0 sampai pi, berarti X-nya terletak antara pi per 2 sampai pi. Nah, ini perlu. Ini kalau belajar direct Fourier series paling banyak itu. Jadi Anda kena. Orang yang penting belajar Fourier series itu adalah jurusan teknik elektro, di sini sistem komputer, komputer engineering. Nah, itu perlu dia. Gelombang, ya. Karena mereka robot itu kan perlu sensor. Sensor itu adalah gelombang, ya. Jadi mereka perlu belajar direct Fourier. Nah, ini pasti hubungannya kayak banyak gitu, ya. Tahu ya, kalau integral 0 sampai pi, paling kecil 0, paling besar pi. Itu enggak? Berarti ini dipecah. Jadi batasannya yang atas adalah 0 sampai pi per 2 radian, sedang yang berikutnya kedua adalah pi per 2 sampai pi. Stop. Nah, sehingga kita jawab di sini jadi integral 0 pi fungsi x dx itu bisa dipecah menjadi apa? Nah, kita pecah dari itu 0 sampai pi per 2 begitu aja ya. Ya, pi per 2 radian dari fungsi x yang pertama, betul enggak? Ya, tulis dulu fungsi x dx, tapi fungsi x-nya yang mana nih? Yang pertama ya. Ditambah integral dari pi per 2 sampai pi fungsi x yang kedua. Ya, dx. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama tuh yang ini, yang kedua ini. Berapa? Halo, jelas nggak? Ya, oke. Nah, kalau kita masukkan, ini jadi apa? Jadi integral dari 0 sampai pi per 2, ini yang katanya, dari 0 sampai pi per 2, ini fungsinya ini. Apa tuh? Yang pertama, kita salin tuh. 2 per pi X, ya, 2 per pi kali X ditambah 8 ditambah 14 kali kosinus 7x kurung tutup dx. Ini yang pertama ya. Ditambah yang kedua dari pi per 2. Ini terlalu jauh. Yang kedua adalah dari pi per 2 sampai pi. Nah,
yaitu 4 per pi kuadrat kali x kuadrat dikurang 12 ditambah 20 sin 5x kurung dx. Paham nggak nih? Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, hitungnya kan dipecah-pecah gitu. Yang pertama itu satu Romawi tadi itu 3 bagian, 2 Romawi juga 3 bagian, jadi 6 potong, istilahnya dipotong-potong. Paham nggak? Agak batasnya hati-hati ya. Kalau yang sama rata di belakangnya ya. Jadi ini kalau kita integralkan bisa langsung ya. Kalau nggak bisa langsung ya. Kalau nggak bisa langsung karena pecah-pecah aja menjadi apa? Ini menjadi integral atau bekas siku boleh eh, integral dari 2 pi x dx. 2 per pi-nya boleh keluar nggak? Halo, 2 per pi ini kan konstan nih. Karena konstan dia boleh keluar. Jadi keluar ya. 2 per pi integral 0 sampai pi per 2 dari x kali dx. Ya enggak? Ditambah 8. 8 juga konstan enggak? Ya, 8 konstan. 14 juga konstan ya. 14 juga konstan. Jadi 8 keluarkan batasnya 0 pi per 2 sama semua. Yang ini bagian pertama kali dx. Kita 8 dx, 8 boleh keluar kan? Oke. Yang berikutnya 14 boleh keluar, tapi kasih jarak ya. Ini cos 7x dx. Harusnya cos, yang batasnya 0 sampai pi per 2. Cos 7x d 7x. Itu enggak? Sengaja. Cos u du. Integral cos u du. Harga batasnya, belum. Ini yang pertama gitu, dikurung aja. Paham? Karena ngerti nih. Halo. Nah, ini berapa? Ini tadi kan cos 7x dx. Harusnya cos 7x d 7x. Sengaja. Cos u du. Sengaja. Turunannya berapa? Turunan 7x berapa? 7 x turunnya 1 dx. Itu enggak? 7 dx enggak? Padahal yang ada di sini dx saja. Dx saja. Jadi kelipatan 7. Sebelah 7 jadi 1 kali 1/7 enggak sini? Supaya kan D7X itu adalah 7 dx. Ya kan? Supaya menjadi 1 dx dikali 1/7 enggak? Ini. D7X adalah 7 dx. Ya, berarti padahal kan tadi awalnya kan dx saja. Jadi kelipatan 7 nah nih. Supaya ini jadi dx saja itu artinya apa? Seperti inilah itu. Kalau saya cari berapa dx-nya? Dx sama dengan apa? Berarti D7X dibagi 7 nah. Halo? Bagi 7. Berarti dx itu sama dengan apa? 1/7 dari D7X. Nah, nangkap ya? Kalau ini nampak ya jalannya. Jelas? Jelas nah yang lain. Halo? Ya, dx-nya jadi ada pengalihan 1/7 karena yang kita cari dx-nya. Jadi 1/7 dari D7X ya. Nah, ini nak muat ini tempatnya. Tambah, nah gitu. Berarti di belakang nih. Di belakang ya. Tambah di belakangnya jadi berapa nih? Kita bisa pindah aja Pak ya. Daripada bingung nanti. Ini saya salin lagi ya. Yang ini saya salin sama dengan berapa tadi? 2 per pi. Sama dengan
2 per pi integral 0 sampai pi per 2 dx ditambah, ya kan tadi kan, berapa? 8 ya. 8 integral 0 sampai pi per 2 dx tambah, tambah atau kurang? Tambah ya, tambah 14. Nah, integral 0 sampai pi per 2. Terus ini ada cos, ya, cos 7x. Kosinus 7x D. D dari 7x. Nah, turunan dari 7x adalah apa? 7dx. Supaya yang ada dx. Berarti terjadi kelipatan 7 supaya 7 jadi 1 dikali 7 gitu. Ini saya kurung, ini yang pertama. Ya kan? Tambah, gitu kan? Nah, yang kedua mana? Yang kedua 4 per 4 per pi 4 per pi kuadrat 4 per pi kuadrat itu adalah konstanta, betul enggak? 4 per pi kuadrat adalah konstanta, min 12 konstanta, 20 juga konstanta ya. Halo? Jadi keluarkan plus dalam kurung ya, 4 per pi kuadrat integral, batasnya lain nih. Yang kedua ini batasnya pi per 2 sampai pi, jadi kan? Pi per 2, hati-hati. Pi per 2 sampai pi. Ya, hati-hati perhatikan. X pangkat 2 ya. Ada X pangkat 2. Jadi integral X pangkat 2 dx. Berikutnya konstantanya min 12. Keluarkan min 12. Keluarkan min 12 integral pi per 2 sampai pi dx. Min 12 tadi ya. Terus min 20 ya. Plus 20 sorry. Plus 20 sin ya. Plus 20 kasih jarak pi per 2 sampai pi. Nah, di sini integral apa? Sin 5x. Sin u dx ya. Sin u. U-nya 5x. D. dx jadi D 5x sengaja. Ya, sengaja. Nah, berapa turunan dari D 5x berapa? Turunan dari 5 dx, 5x berapa? 5 dx. Ya enggak? X itu kan turunannya 1. Jadi 5 kali 1 dx. Ya 5 dx. Ya, jadi kelipatan 5. Supaya 5 jadi 1 di depannya dikali dengan 1/5. Ya enggak? Oke, baru kita hitung berapa nih. Ini sama. Jadi sampai sini. Warna lain nih. Ini hijau ya. Batasnya. Supaya enggak bingung. Sama dengan. Nah, yang pertama nih. Yang pertamanya ini 2 per pi integral. Ini karena batasnya sama dalam kurung siku tadi yang pertama ini. Agak batas kata belakangnya ya. Integral dx, x nah. Integral dx, x. Oke, tambah. Ini juga integral 8 dx. 8, enak. X, 8x. Sorry ya. 8, integral dx, x. Oke, kurang, x kurang. Tambah. Ini coret nih. 14 kali 1/7 berapa? Ini 1, ini 2 nah. Berarti tinggallah sini min. Plus ya. Ini plus 2. Nah, integral cos U du apa? Halo, integral cos U du adalah, nah, keliru kan? Di sini saya tulis nih. Integral dari apa tadi? Cos U ya. Integral cos U du adalah, jawabnya sin U tambah C. Karena turunan sin cos U kali U aksen. U aksen itu du. Du itu aksen sama nah? Nah, satu lagi integral dari sin U du hasilnya apa? Hasilnya min cos U tambah C. Ya. Karena turunan cos min sin. Min kali min plus. Susah nggak plus sin sini apa?
Hati-hati, ini seringkali salah ya. Jadi hasil sini integral dari cos U du adalah min sin ya. Min sin U. U-nya 7x. Gitu ya. Harga batas. Nah, ini 0 sampai pi per 2. Ini yang pertama nih. Ditambah, tambahnya di sini. Ditambah yang kedua adalah 4 per pi kuadrat. Integral dari x kuadrat dx apa? Seper 2 tambah 1, 3. X pangkat 3. Enak. Min 12 kali integral dx. X ditambah. Nah, 20 kali 1/5 berapa? 4 ya? Ya enggak? 20 kali 1/5, 20 bagi 5. 4. Integral sin U du adalah min cos U. Min cos U. Ini tadi rumusnya. Integral sin U du adalah min cos U. Ya. Kemudian sini, oh ya Anda kan boleh 2 halaman. Ingat ya, boleh 2 halaman. 1 lembar A4, tapi A4 ya. 2 halaman bolak-balik. Ya. Catat rumusnya sih, silakan aja. Yang salah ya. Harga batasnya berapa? Pi per 2 sampai pi. Nah ini, step by step. Oke. Masukkan berapa nih? Halo? 2 per pi. Nah, yang kita ganti sini kan X. Sorry. 2 per pi. Yang diganti kan X. X. X-nya ya. Jadi sini menjadi apa? 2 per pi. X batas atas pi per 2 dikurang batas bawah 0. Enak. Berarti sini adalah X batas atas adalah pi per 2 dikurang 0. Ditambah 8 kali X batas atas pi per 2 dikurang 0. Ini plus kali min. Min 2. Enak. Sinus dari apa? 7 kali pi per 2. Enak. Sudutnya ya. Gitu. Sudut dari 7 pi per 2 dikurang sin dari 7 dikali 0. Enak. Halo? Belum tutup. Harga batas. Sudah. Tidak ada harga batas lagi. Ini kurung siku pertamanya. Enak. Ditambah. Nah, itu. Nah, ini dikalikan nih. Berapa dikali ini? 4 kali 1. 4 per 3 kali pi kuadrat. 3 pi kuadrat. 3 pi kuadrat. X pangkat 3 yang ganti. Ya, yang kita ganti sini adalah X pangkat 3. X pangkat 3. Sini kita ganti X pangkat 3. X dan 5X ya. Berarti sini jadi apa? X pangkat 3 batas atas. Apa tuh? Halo? X pangkat 3 batas atas berarti pi pangkat 3. Betul nggak? Dikurang X pangkat 3 batas bawah. Pi per 2 pangkat. Pi per 2 pangkat 3. Halo? Ini per 2 ya. Nah, ini dicoret nih. 8 sama 8 bagi 2 berapa nih? Ini bagi 2 1, ini 4. Enak. Jadi artinya plus 4 pi. Itu enggak? 8 bagi 2 kan 4 kali pi. 4 pi. 0 hilang ya. 0 enggak usah. Nah, ini sekarang ini. Ini adalah min 2 dari sin berapa nih? 7 bagi 2, 3 setengah. 3 setengah pi. Sudutnya.
dikurang sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0, 0 ya. Bilang. Nah, masalah sin 3,5 pi belum tentu 0 loh. Kalau 3,5 pi, Anda lihat satu putaran berapa? 2 pi radian. Sisanya berapa? 1,5 pi. Nah. Itu caranya. Kalau 2 putaran, 2 kali 2 pi, 4 pi. Gitu. 3 putaran, 3 kali 2 pi, 6 pi. Cara gitu. Jadi ini jadi tinggal berapa sini? Halo? 3,5 pi ini dikurang. Jadi ini menjadi sin berapa nih? Kalau 2 putaran kan 4 pi. Nah, sampai ya. Berarti dia dibuang satu putaran berapa? 2 pi. 3,5 pi kurang 2 pi berapa? 1,5 pi. Ya. Ya. 1,5 pi. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Atau kurang jelas? Halo? Ini Anda akalang ini ujian tahun yang lalu loh. Ya. Tesnya gitu. Ya. Saya beritahu Anda ini sengaja kasih latihan. Ya. Ya, apakah keluar sama ya. Ini sudah pernah diuji tahun yang lalu. Ya. Oke. Kita teruskan. Nah, ini menjadi apa nih? Ini duanya saya coret kan? Nah, ini salah. 2 per pi, pi kedua per 1. 2 per pi kali pi kedua. Tunggu, ini. Oh, ini pangkat dulu. Ada X-nya ya tadi ya. Ini sorry ini ada tadi. Ah, ini ada keliru nih yang atas. Di sini tadi ada X ya kan yang pertama nih. Halo. Ada X-nya. Ada X-nya. Integral X berapa? Setengah S kuadrat ya? Ya, setengah S kuadrat. Ini sudah salah itu ya. Berarti ada keliru sini adalah 2 per pi kali setengah, ada X-nya, sorry. Di sini ada X-nya. Ada X-nya, berarti sini jadinya setengah X kuadrat. Nah, salah ya. Di sini adalah setengah X kuadrat. Berarti duanya bisa coret ya. Duanya bisa coret. Tinggal S, ya, tinggal seperti S kuadrat ya. Betul ya? Berarti ini tinggal 2 per pi kali. Nah, tinggal nih S kuadrat. S kuadrat batas atasnya. Ini salah sih. Ini agak batasnya. Di sini jadinya berapa sini? S kuadrat berarti pi per 2. Ya, pi per 2 kuadrat. Sorry. Di sini adalah pi per 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Enak. Kalau 8X betul. Ya. Ya. Berarti sini jadi hasilnya apa nih? 2 per pi berikutnya. Ini selesai nih. Ini hasilnya sama dengan 2 per pi dikali berapa nih? Selesaikan nih. Pi kuadrat per 4. Kan? Halo. Pi kuadrat per 4 ya. Dikali pi kuadrat per 4.
Yang nolnya habis ya. Nol ini boleh hilang kan? Ini hilang, sorry. Ini nol hilang, ini hilang. Nah, terus ditambah 8 bagi 2, 4 pi ya. Tambah 4 pi, tambah. Lama juga hitung ini loh. Kayaknya jam main ini. 4 pi, tambah 4 pi, udah mau cocokan. Ya, pola. Ini ada 8 tadi ya. 8 kali, oh ya. Berarti tinggal 4 pi, betul. Kemudian yang berikutnya apa sini? Yang belakangnya 2 sin berapa nih? Halo? Waduh, saya keliru. Ini atasnya belum benar, yang ini bawahnya coba lihat. Ini ada salah sen. Ini ini ragu. Makanya ada dua, ada yang pertama dan kedua ya. Berarti yang ini yang terakhir ini ada salah. Ini kan yang bagian ke yang bawah, yang bawahnya apa nih yang bawah nih? 4 per pi kuadrat, ya ini dikali oke S pangkat 3. Berarti S pangkat 3 ya pi pangkat 3 kurang ini, ya kurang pi ini. Terus ini min min 12 ya enggak? Min 12 batas atasnya pi dikurang batas bawahnya pi per 2 ya. Dan ini plus kali min min 4. Nah, baru ini kosinus dari 5x-nya pi batas atas dikurang kosinus dari 5 kali pi per 2 ya. Pi per 2. 5 pi per 2 kurung tutup. Ya. Halo. Baru dihitung ini 2 per pi kali pi kuadrat per 4. Betul enggak? 2 seperti pi kuadrat per 4. Betul ya. Nah, yang berikutnya, yang ini tinggal 4 pi ya. 8 bagi 2, 4. Nah, ini min 2 kali, ini min 2 kali, ya. Min 2 kali, nah, sin berapa tadi? Halo? 7 pi per 2, 3,5 pi, nah. 7 per 2 adalah sin ini. Sinus dari 3,5 pi. Kita jadiin gitu ya. Kemudian yang belakangnya kurang sin 0 ya. 7 kali 0, 0 kan. Jadi kurang sin 0. Ini yang pertama. Yang apa? Bagian pertama. Nah ini bagian keduanya. Bagian keduanya yang bawah. Yang bawah tuh 4 per 3 pi kuadrat ya. 4 per 3. 4 per 3 pi pangkat 2 dikali dengan apa? Ini pi pangkat 3 dikurang pi pangkat 3 per 8. Betul enggak? 2 pangkat 3 kan 8. Jadi pi pangkat 3 dikurang pi pangkat 3 per 8. Ya enggak? Karena pi per 2 pangkat 3. Pi pangkat 3 per 2 pangkat 3. Kurang 12 kali. Kurang 12 kali. Nah, halo. Pi kurang pi per 2 berapa? Pi per 2 kan? 2 pi per 2 ya. Jadi pi per 2. Gitu ya. Kemudian terakhir, ini. Nah, yang ini tadi saya katakan nih. Halo, perhatikan ya. Yang ini 5 pi itu lebih dari
2 kali 2 pi 4 pi ya. Berarti 5 pi kurang 4 pi berapa? Tinggal pi enggak? Berarti tinggal sudutnya pi aja. Ya. Berarti 5 pi kurang 4 pi. Paham ya? 5 pi kurang 4 pi adalah 2 pi. 1 pi, sorry. Berarti sini sin min 4 kali min 4 kali, sorry. Min 4 kali sin pi ya. Sin pi dikurangi berapa belakangnya? Nah, ini cos. Halo, halo, halo. 5 pi per 2. 5 pi per 2. 5 kali pi per 2. 5 pi per 2 itu 2,5 pi ya. 5 bagi 2. Jadi cos ini adalah cos ya tadi ya. Cos. Bukan sin. Ini adalah cos. Kosinus dari pi. Ini kosinus dari berapa ya? 2,5 pi ya. Benar itu? Cos 5 pi adalah cos pi. Nah, ini kosinus dari 2,5 pi. Oke. Nah, coba ini yang lama tuh di sini ya. Hitung ini ya. Saya kasih batas. Nah, ini sama dengan berapa nih? Ini bisa dicoret. Halo. Halo. Bagi 21, bagi 4, bagi 2, 2. Hasilnya apa? Ini pi coret 1. Betul enggak? Tinggal apa? Tinggallah pi per 2 enggak? Ya. Salah tadi. Ini 2 tadi udah coret tadi ya di atasnya. Oh ya, 2 saya coret ini seperti ini. Ini salah kan? Yang depannya. Ini kan sudah coret tadi nih. Kalau udah coret ini tinggal menjadi 1 nak nih. Ini harusnya. Maka ini harus teliti sekali. Ini 1 ya. Ini kan tadi 2-nya coret nih. Hingga seperti kali pi kuadrat pi per 4 ya. Berarti sini pi ini 1 ini. Berarti sini tidak dicoret ya. Di sini 1, sini 4. Jadi tinggal pi kuadrat bagi pi per 4. Jadi hasil ini pi per 4 ya. Pi per 4 ditambah. Perhatikan nih, aduh. Oke, saya sendiri yang ngoceh sendiri aja, Anda enggak perhatikan. Anda bayang ujiannya kayak gini gimana? Saya selesai enggak? Nah, ini aja. Nah, ini pi per 4 tadi ya. Terus yang ini 4 pi. Salin 4 pi. 4 pi. Min 2 kali. Nah, ini. Yang tadi. Kalau 3,5 pi. Lewat dari 2 pi ya. Satu putaran 2 pi. Berarti 3,5 dikurang 2. 3,5 pi kurang 2 pi berapa? Jadi sini adalah sin. Ya. Berarti sini adalah sin 1,5 pi. Ya. Sudutnya. Dikurang sin 0,0 ya. Hilang ya. Sin 0,0. Udah. Ada. Ini tidak ada. Terus berarti tinggallah 2 kali sin 1,5 pi. Oke. Ini yang atas. Ditambah yang bawah. Nah ini 4 per 3 pi kuadrat. Ini 1 pi pangkat 3 itu sama nak 8 pi pangkat 3 apa 8? Atau gini 1 kurang 1/8 berapa? 8/8 kurang 1/8 7/8 enggak? Berarti sini 7 ya. 7/8
Pi pangkat 3, betul nggak? Halo? 7/8 Pi pangkat 3. Ya, oke. Eh, kurang, oke, dikurang. Di 12 sama 2, 6 Pi ya? 6 Pi, betul. 6 Pi. Ini min 4. Min 4. Cos, cos Pi berapa? Min 1 ya? Cos Pi min 1 ya? Seperti kalau Pak Bunga tuh. Kan bawahnya. Berarti min 1. Terus ini, kalau mau dikalikan nih, min kali min plus ya? Plus 4. Terus ini apa? Kosinus dari, nah 2,5 pi lewat dari 2 pi. Satu putaran. Lingkaran ya. Berarti tinggal cos setengah pi. Nah. Oke. Ini sudah dikali 4 tadi ya. Nah, sehingga ini, nah, kerjaan lagi. Sama dengan, halo, pi per 4 ditambah, kalau saya bikin per 4-nya apa nih? 4 pi itu sama enggak? 4 kali 4, 16 pi per 4. Halo, kalau 4 pi itu saya jadi penyebutnya per 4. Ini sama enggak dengan 16 16 pi per 4? 16 ini. 16 pi per 4 ditambah pi per 4, 17 pi per 4 enggak? 17 pi per 4. Kalau saya gabung ya, kelompok pertama. Ya, digabung. Terus ini min 2 kali sin. Anda tahu 1,5 pi itu berapa derajat? Itu 180. Setengah 90. 270 enggak? Derajat. Nilainya berapa? Sin 270 berapa? Grafiknya itu kalau digambarkan min 1 ya. Udah tahu ya? Min 1. Min 1 ya. Terus ini belum tutup ditambah dengan, nah ini 4 coret nih. 4 dan 8 coret 1, ini tinggal 2. Di kodratnya coret tinggal 1. Betul enggak? Yang 3-nya. Oke. Tinggal apa nih? Ini menjadi 7 pi per 6 ya. Ya, 7 pi per 6. Benar. 7 pi per 6. Ya, 7 pi per 6. Ini kurang 6 pi. Ini tambah 4. Ini tambah 4. Ini cos. Ini 0 ya. Cos setengah pi 0 kan. Cos 90 derajat. Nah, ini hilang. Ini berarti ini hilang. Kurung tutup. Sudah. Coba kita jumlahkan. Jadi ini hasilnya 17 pi per 4. Ini min 2 kali min 1 adalah plus 2. Ditambah. Nah ini kalau kita gabung berapa nih? Halo? Ini kalau kita gabung pi ya. 6 pi itu 6 pi itu berapa per 6? 36 ya. 36 pi per 6. 7 pi 7 dikurangi 36 berapa? Min? Min sini ya. Ya min ya. Halo? Min 36. Tunggu, tunggu. Serah ini. Mau digabung ini boleh. Ini apa nih? Benar ya? 7 pi per 6. Ini min 36 pi per 6. 7 kurang 36 berapa? Min 29 ya? Min 29. Min 29 pi
per 6. Terus tambah 4. Oh, salah. Tahu, bingung. Nah, di sini suka keliru kadang-kadang ya. Bentar. Kalau nggak bingung, ini 17 pi 4 betul. Ini, oh ya, ini tadi ada tandanya. Ini asalnya dari mana nih? Udah gabung. Min 2 atau tambah 2 tadi? Ah, ada salah di atas lagi tuh. Ditelusur lagi. Sini kan tambah 14 tambah 2. Nah, kok tiba min 12. Di sini, waduh, jadi kacau. 2 per, ini 2 per 7. Eh, oh, 7, 2 sini ya. Tambah 2 sini ya. Tambah 2. Tambah 2. Integral cos plus sin ya. Nah, ini salah. Salah juga ini seri. Integral cos plus sin ya. Salah lagi. Jadi harus hati-hati nih. Tanda salah udah kacau sudah. Ya. Sin, ini plus juga. Jadi makanya jadi kacau ini. Plus 2 ya. Oke. Sehingga sini adalah plus plus 2. Plus plus. Berarti di sini menjadi min 1 kali 2 min 2. Enak. Tambah 7. Nah, ini tadi kita gabung berapa tadi? Jadi ini hasilnya min min berapa tadi? Halo, 7 pi per 6, 6 pi min 4. Ini ada salah kan? 7 pi per 6 min 6 pi, ini 4 kali min 1 plus 4. Ya betul. Kalau ini tergabung tadi berapa? Min 36 ya? Halo, min 36 pi per 6. Benar? 29. Sorry, sorry. Kan min 36. Min 36 tambah 7, 29 ya? 29. Kemudian tambah 4. 4. Ah. Terus ini sama penyebut sekarang. Halo. 4 sama 6 KPK yang berapa? 4 dan 6, 12 ya kan? Bukan 4 kali 6, 24. Ya, 12. Jadi sini kalau jadi 12 berapa? Jadi 12 kali 3. Ini 51. 51 pi. Terus ini min. Ini jadi 12 kali 2. 58 ya? Benar? Oke, 58 pi. Terus ini min 2 tambah 4 tambah 2 kan? Terus ini jadi berapa? Halo? Ini jadi, atau dibalik, 2-nya tak di depan. Ini kita jumlahkan berapa? Min 58, min 58 tambah 51 berapa? Min 7 ya? 7 pi per 12. Ini ada apa nih? Ya, hasilnya 2 dikurang 7 pi per 12.
Halo, hasilnya adalah 2 dikurang 7 pi per 12. Cocok? Ini sudah saya tes di komputer apa dengan softwarenya benar. Oke, kita absen dulu ya. Waduh, oh ya. Adriano No Mahaviro, ada? Nggak ada. Ayub Gandhi, nggak ada juga. Brian Ananda, oh pada nggak ada nih. Ini kelas ini kan 40, ya betul nih. LB07 betul. Terus Gilberto Gianpaolo, ada? Nggak ada juga. Gregorius Ramoti, kenapa? Pak. Habib Arya Putra, nggak ada juga. Jeremia Mark, nggak ada juga. Yos Riordan Ming, ngapa? Pak. Matthew Mayfield, nggak ada juga. Muhammad Fadli, nggak ada. Nathanael Evander, banyak absen ya. Raffi Hanif Amariafa, ada? Ada. Roderick Angelo, nggak ada. Hilang. Hilang ya. Kacau ini jadi. Tuh. Tuh, ada. Jadi Roderick Angelo ya. Vie Vienenta Graciela, ada? Nggak ada juga. Vincenzo Gabriel, nggak ada. Kok Arya banyak datang ya? Hah? Vincenzo Gabriel, hah? Lagi? Raffi. Wira Dika Yesus. Ini enggak pernah datang ya? Ya udah, yang lainnya hadir. Dep. Jason Lock. Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo? Ya, jadi ini baru sampai nomor berapa tadi ini? Nomor 4 ya. Masih ada, ini ada berapa lagi? 4, 5, 6, ada 1 G 7 nanti integral dan substitusi trigonometri itu baru yang ada sih. Oke, masih ada. Jadi kita lanjutkan si berikutnya nanti ya. Oke.
Boleh istirahat dulu.